Assalamualaikum Sobat Football United. Setelah pertandingan menghadapi West Ham United ya, tur pertama, pertandingan di tur di Amerika, pertandingan pertama Manchester United menang 2-1, ada konferensi pers seperti biasa yang akan gue bahas di channel ini. Jadi ada beberapa pernyataan dari Ruben Amorim. Langsung aja gue ambil dari manunited.com bahwa memang ada banyak tempat untuk berkembang. Ini judulnya. Ini merupakan hal yang berbeda dari musim lalu. Kita tidak menderita, kita mencetak gol, dan itu bisa membantu tim bermain lebih baik lagi. Kita memiliki beberapa possession, kita bertahan dengan baik, 1-1, kita press cukup tinggi, khususnya di goal kick. Dan ini membantu kita untuk memenangkan bola kadang-kadang. Saya pikir kita butuh untuk lebih memegang possession lebih panjang lagi ya, ketika kita memenangkan bola. Jadi ketika kita dekat di kotak penalti dan berusaha untuk bisa menemukan ruangan-ruangan kecil, kita bisa memegang bola dan bekerja dengan bola lebih banyak lagi. Ya, gue melihat memang di pertandingan tadi, walaupun possession itu lebih sedikit dikuasai oleh West Ham United, kualitas pertandingan lebih bagus di Manchester United. Artinya, kalau Manchester United tidak terburu-buru, kalau Manchester United bisa lebih sabar dalam memainkan bola, mereka akan bisa lebih dominan di pertandingan. Sampai dengan gol dari West Ham, ya, ditambahkan oleh Ruben Amorim, sampai dengan gol dari West Ham, kita mengontrol pertandingan. Kita lebih memiliki banyak peluang dan kita hanya menderita sedikit. Kita merubah seluruh tim dengan banyak pemain muda. Jadi ini merupakan tes yang bagus untuk mengembangkan tim. Siapa yang bermain bagus ya? Semua pemain. Saya tidak ingin berbicara secara spesifik. Rasmus Højlund bermain bagus. Saya sangat menyukai permainan Rasmus. Lari-larinya dan bagaimana dia berjuang selama pertandingan 1 lawan 1 dan ketika dia menendang bola. Langsung aja gue tambahkan di sini ya ringan amatiran. Nah, ya gue juga melihat bagaimana pergerakan dari Rasmus Højlund ini sangat intensitasnya sangat tinggi, dia sangat memanfaatkan kecepatan, dia sangat rajin. Hanya mungkin ketidakberuntungan ya, Rasmus Højlund ini tidak bisa mencetak gol. Ada satu bahkan yang menghantam Mistar. Bagaimana sebenarnya tendangannya itu fantastis, luar biasa, tapi sayang menghantam Mistar. Penampilannya gue nilai cukup bagus dan sebenarnya kalau dia bisa mencetak gol itu lebih sempurna. Kenapa? Bisa menambah kepercayaan diri ya. Tapi nampaknya Ruben Amorim tahu betul dengan lebih banyak memberikan kesempatan penampilan untuk Rasmus Højlund. Dia gue lanjutkan ya. Dia terhubung dengan rekan-rekannya. Jadi dia melakukan pekerjaan yang cukup bagus. Matheus Cunha adalah pemain yang bisa membantu kita. Dia membantu kita banyak karena dia lari dengan bola. Dan ini merupakan kadang-kadang hal yang bisa merubah pertandingan. Kita kehilangan hal ini tahun lalu. Di babak pertama, Kobbie Mainoo dan juga Manuel Ugarte sangat bagus. Sepakat dan gue sudah sampaikan juga ya di review pertandingannya. Bagaimana kedua pemain ini, dua gelandang muda ini, terutama di babak pertama memang tampil sangat bagus. Saya tidak akan berbicara terkait dengan tim kedua, karena ini sangat sulit untuk pemain berada di atas lapangan ya. 10 pemain dengan banyak pemain muda. Tapi saya sangat menyukai tim, tentu saja Anda harus melihat ke pertandingan dan Anda harus berkembang. Terkait dengan taktik, Ruben Amorim mengatakan ya, saya pikir kita butuh tidak hanya untuk mempersiapkan ke pertandingan-pertandingan, tapi juga bagaimana mengajari pertandingan kepada permainan ya kepada para pemain, karena hari ini membangun dari lawan ya, kadang-kadang Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak pemain tengah yang drop ke daerah pertahanan dan para pemain bertahan juga mulai lari. Jadi Anda tidak bisa mengontrolnya seperti di periode sebelumnya. Seperti yang Anda ketahui ya, mereka akan mulai membangun dengan 4 pemain. Ini merupakan hal kecil yang kita butuhkan untuk dipersiapkan untuk pertandingan ya, tapi mereka butuh mengerti segala situasinya. Kita berusaha untuk melakukannya di latihan. Lalu Ruben Amorim juga memiliki pendapat terkait dengan Bruno Fernandes.
Ini sangat jelas musim lalu, Anda bisa melihatnya dengan gol-golnya dan juga asis-asisnya. Tapi bukan hanya itu saja. Saya pikir saat ini dia memiliki lebih banyak pemain yang saya rasakan untuk membantu dia memimpin sebuah grup, dan ini merupakan hal yang bagus. Dia adalah pemimpin kita dan sangat penting, tidak hanya di atas lapangan tapi juga di luar lapangan. Dia memimpin dengan contoh. Dia bekerja dengan sangat keras dan selalu tersedia, dan kadang-kadang dia juga bermain dengan rasa sakit. Kadang-kadang masalahnya adalah dia jadi frustrasi dan kehilangan sedikit fokus di pekerjaannya. Kadang-kadang dia ingin membantu rekannya sangat banyak ya, dan ini kadang-kadang bukan hal yang terbaik untuk dilakukan. Mereka butuh melakukan pekerjaannya, dan Bruno secara contoh harus menunggu untuk bola. Dan terkait dengan posisi dari Bruno Fernandes, dia memiliki fungsi atau sebuah posisi di setiap pertandingan. Oke, tadi mohon maaf gue cut sebentar karena ada azan. Gue akan lanjutkan lagi ya. Terkait dengan posisi dari Bruno Fernandes, dia memiliki fungsi atau sebuah posisi di setiap pertandingan. Ini sangat tidak mungkin untuk bermain di semua posisi. Tahun lalu saya merasa kadang-kadang saya ini mendorong dia lebih mundur ya, supaya memiliki possession ketika build up, dan kita kehilangan Bruno di dekat kotak penalti. Dengan karakter yang berbeda dari Bryan Mbeumo dan juga Matheus Cunha, dan saya sangat menyukai permainan dari Kobbie Mainoo, dia akan membantu tim lebih banyak musim ini. Bruno lari sangat banyak, kadang-kadang sprint, dan dia merupakan pemain yang berbeda, tapi dia lari sangat banyak. Dia memiliki banyak ketahanan dan dia juga sangat pintar. Ini juga bukan hanya tentang hal tersebut. Secara fisik, Bruno tidak ada masalah untuk bermain lebih dalam ataupun sebagai pemain gelandang serang. Ya, lebih banyak variasi menurut gue dengan situasi gelandang Manchester United, gelandang serang ataupun gelandang tengah. Ada Kobbie Mainoo, ada Ugarte. Kalau mereka berdua tampil luar biasa, Bruno Fernandes bisa didorong lebih ke depan. Bruno punya kemampuan yang sangat luar biasa sebagai pemain nomor 10. Apakah ini berarti ketika Bruno bermain maka Mbeumo ataupun Cunha atau Rasmus Højlund akan tidak bermain? Ya menurut gue itu sah-sah saja, karena tidak mungkin memainkan setiap pemain di setiap pertandingan ya kan. Jadi memang rotasi, kombinasi, variasi ini hal yang sangat mungkin dilakukan. Fakta bahwa Bruno adalah kapten Manchester United membuat Bruno lebih punya peluang menurut gue untuk diturunkan di lebih banyak pertandingan. Ketahanan fisik juga sudah membuktikan bahwa Bruno Fernandes selalu siap ya, hampir selalu siap untuk diturunkan di pertandingan-pertandingan Manchester United. Nah, ini menurut gue sebuah keuntungan sekali lagi dengan bisa ditempatkannya Bruno di beberapa situasi dan di beberapa posisi. Tinggal menyesuaikan saja nih lawan karakternya seperti apa, keadaan squad secara keseluruhan seperti apa, lalu Ruben Amorim yang akan menentukan. Terkait dengan rencana untuk menghadapi Arsenal di partai pembuka, Ruben Amorim mengatakan ini merupakan sebuah tim yang kuat ya, artinya Arsenal, dan kita butuh mempersiapkan semua pemain. Kita tidak memiliki banyak pekan atau banyak pertandingan untuk mempersiapkan semua tim ya. Ini bisa merubah dan Anda telah melihatnya di babak kedua. Ada beberapa pemain yang bisa bermain di pertandingan pertama. Ini bukan sebuah keputusan yang telah saya bikin. Jadi memang Ruben Amorim masih belum membuat keputusan, dan menurut gue memang ya sangat wajar ya untuk tidak perlu ditentukan dari sekarang. Manchester United juga masih dalam periode persiapan. Segalanya masih sangat mungkin terjadi, dan semakin banyak pemain yang siap yang saat ini ada di Amerika, menurut gue bersama tur Manchester United itu semakin bagus. Gue lebih menyukai semakin banyak opsi daripada pilihan yang sangat sedikit, karena gue termasuk yang memegang filosofi ya, terutama dalam hidup. Orang kaya itu adalah orang yang memiliki banyak pilihan dalam hidupnya ya, memiliki banyak opsi. Dan orang yang sulit dalam hidupnya itu adalah ketika tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya terus banyak keterpaksaan, katakanlah seperti itu. Tapi gue harapkan juga Manchester United seperti itu, memiliki banyak opsi, memiliki banyak ketersediaan, sehingga ini tinggal pelatih ya, meramu secara taktikal, sesuaikan dengan kondisi lawan dan juga skuadnya untuk menurunkan tim yang tepat.
di awal, dan mungkin ketika melakukan perubahan pun juga memiliki banyak opsi. Sesuatu yang menurut gua musim lalu Manchester United tidak miliki, yaitu adalah opsi yang banyak. Kurang lebih seperti itu membahas konferensi pers Ruben Amorim setelah Manchester United menang 2-1 menghadapi West Ham United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.